Oke, tes. Oke. Selamat siang teman-teman, selamat siang, sore, malam, pagi. Oke, jadi di sini gue bakal coba bahas soal UAS tahun 2016 nomor 3, tepatnya materi tentang gaya gesek. Nah, di sini mungkin langsung aja ya, gue kerjain. Nah, jadi di sini di soalnya itu minta ada 3 buah balok atau 3 buah benda. Nah, yang ditanya itu adalah apakah dengan posisi kayak gini dia itu bakal di posisi diam atau dia bakal meluncur meluncur ke bawah gitu balok-baloknya. Dan kalau emang dia meluncur, balok mana aja yang bakal meluncur. Gitu aja sih pertanyaan simpel. Nah, jadi kalau soal kayak gini, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus ngecek ngecek setiap bendanya, masing-masing bendanya. Apakah benda tersebut tuh diam apa enggak. Jadi kalian abaikan eh, apa sorry sorry jadi kalian harus tinjaunya secara individual gitu. Misal, kalau secara intuitif, jujur gue pas pertama kali ngeliat soal ini, kalau secara intuitif, pasti gue bakal kayak kalau lu ninjau nanti pasti bakal ada gaya berat, terus ada gaya normal, terus ada gaya gesek ya kan. Nah terus ada gaya normal antara A sama B. Ini gue eh, apa ininya ninjau A ya, misal ninjau A, berarti ada gaya normal antara A sama B kayak gini. Pasti kalian pertama kali mikir mungkin beberapa dari kalian mikir kayak gitu. Nanti DBB-nya bakal kayak gini. Ada gaya beban, ada gaya normal, ada gaya gesek, sama gaya normal A sama B. Nah, pas gue udah kerjain, ternyata kalian itu harus pertama yang harus kalian lakukan adalah tinjau masing-masing benda dulu. Jadi misal gue ninjau A. Kalau gue ninjau A, itu gue abaikan benda B sama benda C. Jadi anggap aja benda B sama benda C itu nggak ada gitu. Jadi pertanyaannya itu kayak, apakah kalau benda A di posisi kayak gini, dia itu bakal bakal meluncur atau bakal tetap diam tanpa ada gangguan eksternal. Mungkin kalau kalian di kelas Pawira sama Bu Ica itu pernah dikasih tahu namanya apa? Lock position ya kalau nggak salah. Koreksi gua kalau kalau salah istilahnya lock position atau apa. Jadi ketika benda di sisi miring kayak gini, dia itu bakal diem apa enggak tanpa ada gaya eksternal. Logiknya kan kayak kayak kalau kalian di bidang miring kan kalau naruh benda itu kan ada kemungkinan dia gliding, kalau enggak tetap diem kan karena ada gaya gesek yang nahan walaupun kalian nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya konsep pertamanya itu kayak gitu. Jadi kalian itu harus tinjau cek gerak masing-masing balok secara individual. Ini gue terus dulu. Cek gerak masing-masing balok secara individual. Oke. BTW ini kan gua bikin pembahasannya itu secara asinkron ya. Jadi mungkin kalian gak bisa nanya secara langsung. Jadi kalau kalian ada yang bingung di pertengahan gua ngerjain, kalian bisa mungkin chat gua aja gitu. Ya, ya gitu sih. Karena kan kalau sinkron kan enak ya. Kalian kalau ada nanya tinggal langsung nanya, ini nggak bisa. Jadi mungkin bisa chat gua aja, dan sorry kalau misalnya soal respon. Oke, lanjut ya. Di sini gue bakal tinjau benda A dulu. Tinjau A. Nah, cuma dengan syarat ini tuh tinjaunya secara individual. Jadi gue tinjau A, anggap B sama C-nya itu nggak ada. Ya, kita gambar dulu ya kan balok A-nya. Sebentar, sebentar. Gambar gue bagus banget ini. Alah, jelek banget. Kayak gini, kayak gini. Nah, oke. Nah, mungkin di sini gue ngasih catatan sedikit. Kalau kalian ninjau benda yang kasusnya kayak gini, kalian jangan gambar lantai kayak gini. Misal kayak gini. Karena kalau kalian udah tinjau A, otomatis kalian udah nge-isolasi, isolate balok A-nya tersebut. Yang mana di sini lantainya itu udah nggak perlu lagi. Kita cuma perlu balok A-nya doang. Jadi kalian jangan gambar ada lantainya kayak gini. Jadi ada kemungkinan kalau kalian kayak gini, nanti kalian bisa disalahin gitu. Karena kan agak strict ya pengoreksinya, statur itu. Nah, lanjut ya. Berarti di sini ada gaya apa aja? Ada gaya beban A, terus ada gaya normal. Oh iya, ini gaya normal juga kalian harus hati-hati ya. Jangan kalian gaya normalnya misal gaya normalnya di sini gitu. Walaupun sama-sama ke atas, itu bakal disalahin karena gaya normal kan itu timbul antara kontak gaya normal A itu timbul antara kontak balok A sama lantai. Jadi harusnya dia itu ada di lantai, itu di sini. Nah, gitu.
Jadi jangan kayak gini, nanti kalian bakal disalahin. Tapi kalau gambar kayak gini, benerin apa enggak? Ini masih bisa dibenerin. Apa? Masih bisa dibenerin. Ini masih benar. Asalkan yang ujung panahnya ini nyentuh bawah balok A-nya. Cuman kalau kayak gini, ada kemungkinan dia itu bakal berpotongan sama gaya lain. Misal, gue bikin gaya WA-nya agak ke atasan kayak gini. Nah, terus gue mau bikin gaya normalnya kayak gini. Nah, ini kan berpotongan ya kan? Nah, kalau bisa kalian bikin gayanya itu jangan berpotongan, karena nanti pusing gitu bacanya. Makanya amannya sih kalian bikinnya gaya normal kayak gini aja. Ini gaya normal A. Nah, terus ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Berlawanan arah gerak benda. Karena balok A itu cenderung bergeraknya ke arah kanan, jadi gaya geseknya berlawanan, ke arah kiri. Jadi gaya geseknya berlawanan, yaitu ke arah kanan atas. Ini kita namain F gesek A. Nah, terus ada gaya kontak gak di sini? Ini kan berkontak nih. Balok A sama B kan ada kontak. Nah, kayak gini. Berarti ada gaya normal AB dong. Nah, perlu diingat lagi kalau di sini kita itu tinjau secara individual dulu. Kita ngecek masing-masing baloknya. Itu sebenarnya kalau di posisi kayak gini itu dia itu diem atau bakal merosot tanpa ada gangguan gaya eksternal. Gaya eksternal contohnya apa? Contohnya ya ini, kalau misal kita udah tahu nih benda A-nya diem, ternyata benda B-nya bergerak. Nah, gara-gara benda B-nya itu merosot ke bawah, otomatis membuat benda A itu terdorong. Padahal kan kalau kita secara tinjau mandiri kayak gini, tinjau secara individual, harusnya dia diem kan, gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu kalau benda AI-nya ini tanpa gaya eksternal, tanpa kita mengabaikan B sama C, itu dia bakal diem atau bakal merosot. Jadi kita nggak perlu nih gaya normal AB-nya. Nah, berarti kita cuma yang perlu kayak gini aja. Jangan lupa juga tumpuan ininya ya, sumbunya, acuan acuan sumbu, sorry. Nah, kayak gini. Ini X-nya, Y-nya jangan lupa dikasih tahu ntar. Ya, mungkin takut salahin aja. Jaga-jaga aja, tulis aja X sama Y. Dan acuan sumbunya kalau bisa dipermudah itu miring ya, mengikuti bidang miringnya. Ya, bisa kalian udah tahu lah ya, ini kan materi fisika satu. Nah, ya udah kalau kayak gini kita tinjau, langsung aja hitung sigma FY. Nah, kalau kayak gini saran gue adalah, kalau ada GGS kayak gini, balok, kalian tinjaunya sigma FY-nya dulu. Karena nanti dengan kalian tinjau sigma FY, kalian dapat N. Yang mana N ini bakal diperluin buat cari GGS-nya gitu. Sedangkan kan GGS tinjaunya sigma FX gitu lah. Oke, jadi di sini sigma FY-nya itu adalah NA sama dengan, ini gue langsung aja biar cepet, WA dikali. Nah, ini tuh, oh ya jangan lupa di sini ada ini ya, 15 derajat. Aduh, ya Allah, bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Gini aja, 15 derajat. Oke. Nah, gimana cara kita tahu kalau ini tuh WA sin 15 atau cos 15? Oke, mungkin di sini gue bakal ngajelasin dulu gimana cara kita ngeproyeksiin, cara tahu ini tuh pakai sin atau cos. Nah, ini gaya A, jadi mungkin gue besarin kali ya. Bentar. Oke, nah kayak gini. Nah, ini ada gaya A di sini. Terus di sini kan ada W. Nah, W-nya ini WA. WA-nya itu yang kita mau proyeksiin. Proyeksinya kemana? Ke sumbu yang tadi yang kayak gini. Berarti kita proyeksinya ke sini. Set, set. Nah, proyeksinya gitu. Oh ya, mungkin di sini kayak gini. Nah, ini sumbu kartesiusnya ya kan. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya kan. Kita ngikutin kayak gini. Nah, karena dia ada di kuadran, ini kuadran berapa sih? 3 atau 4 ya? Aduh, gue lupa lagi nih kuadran berapa. 4 ya? Ya, pokoknya karena dia ada di kuadran ini, berarti kita pakainya yang X-nya negatif, Y-nya negatif. Berarti ini kita nggak perlu. Nah, gitu. Jangan kalian nanti eh, ngeproyeksinya kayak gini. Nah, ini salah ya. Kalau kayak gini harusnya resultannya itu di sini gitu. Ya, harusnya kalian tahu lah ya. Bentar, bentar. Apa ini? Nah, ini proyeksiin berarti ini WAX, sorry. Yang ini WAY. Nah, terus 15 derajatnya jangan lupa. Nah, oke, jadi step pertama yang harus kalian lakuin kalau mau proyeksiin gaya adalah kayak gini. Kalian harus tahu proyeksinya ke arah mana. Dalam kasus ini adalah sejajar sama garis miring ini.
Nah, kalau udah kayak gini, step pertama selesai, step keduanya adalah kalian harus bikin segitiga siku-siku dengan sisi miringnya yaitu resultannya. Resultannya itu maksudnya yang ini nih, yang WA ini. Berarti gimana caranya kalian bikin segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu WA ini? WA ini, iya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan itu bisa kebentuk segitiga nih. Ini kan bisa bentuk segitiga nih. Ini hampir segitiga nih. Tinggal kayak gini aja. Set, tarik kayak gini. Nah, berarti ini nanti bakal siku-siku dan sisi miringnya bakal ini, ya nggak? Nah, gimana cara kita bikin segitiga kayak gini? Yaitu dengan cara narik garis WAX. Ini sebenarnya WAX-nya agak kepanjangan ya. Bentar, bentar. Harusnya WAX-nya di sini. Nah, dengan gua ngegeser WAX-nya ini ke sini, nanti bakal jadi segitiga siku-siku, ya nggak? Eh, berarti ini tuh set, 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 set. Nah, ini WAX. Nah, ya nggak? Berarti yang ini gue geser ke sini. Nah, ini jadi deh segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah WA-nya ini gitu. Nah, itu step 2-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal cari sudutnya. Ini tuh sudutnya berapa sih? Ini tuh sudutnya berapa sih? Nah, gimana cara nyarinya? Ya, ini tinggal main geometri aja sih. Di sini kan kita dikasih tahu kalau 15 derajatnya yang ini. Sedangkan ini kan siku-siku ya. 15 derajat itu yang, aduh, bentar. Ini aja deh. 15 derajatnya yang ini kan. Nah, karena kan yang ini sama yang ini sejajar. Jadi, itu juga 15 derajat. Nah, otomatis kalau segitiga kan maksimalnya 180. Sedangkan yang ini siku-siku nih, kalau kita tahu. Nah, berarti yang ini tuh 90, ya 90 dikurang 15, berarti ini 75 derajat, ya nggak? Yang ini nih, yang ini tuh 75 derajat. Nah, terus kalau kalian lihat lagi, yang ini tuh siku-siku juga nih. Yang sumbu yang itu. Aduh, bentar. Sumbu yang ini, itu siku-siku. Sedangkan yang ini kita udah tahu nih, 75 derajat. Berarti yang ini tuh 90 dikurang 75, yaitu berapa? 15 derajat. Berarti kita tahu nih, kalau sumbu yang ini adalah 15 derajat gitu. Nah, kalau kayak ini udah gampang deh kalian proyeksinya. Berarti WAX-nya itu adalah sini itu kan sini itu apa sih? Sami Demi. Demi ya? Sini itu kan Demi ya. Sedangkan sudutnya itu ada di sini. Berarti bentar kok gue bingung nggak? Oh ya, berarti ini kan depannya itu WAX. Miringnya itu yang tadi WA. Sama dengan sin 15 derajat. Yang mana WAX itu sama dengan WA sin 15 derajat gitu. Nah, WAY-nya itu otomatis ya lawannya aja berarti. Kalau WAX-nya sin berarti WAY-nya itu adalah cos 15 derajat gitu. Itu cara proyeksiin sumbu. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu proyeksinya ke arah mana. Di konteks ini berarti sejajar sama sumbu X-nya sejajar sama apa ini? Bidang miringnya. Nah, terus step kedua adalah gimana caranya kalian bikin segitiga siku-siku dengan sisi miringnya itu gaya yang kalian mau proyeksiin yaitu WA. Nah, kalau di sini gua bikin segitiganya dengan cara mindahin WX-nya ke sini. Nah, habis itu kalian step ketiga adalah kalian harus cari tahu sumbunya dengan ya main geometri aja biasa kayak tadi gitu. Nah, sebenarnya kalau cara cepetnya kalau kayak gini, simpelnya kalau ada gaya gravitasi itu udah pasti yang ke yang ke sini, yang WAY-nya itu udah pasti cos. Ya, yang ini udah pasti cos, yang ke arah apa yang sejajar sama sisi miringnya itu udah pasti sin. Gampangnya sih gitu kalau konteksnya ini adalah gaya beban. Jadi kalian nggak perlu presin kayak gini. Kalau mau cepetnya berarti kalau yang ke arah sana itu cos, terus sejajar sama sisi miring itu sin. Cepetnya sih gitu. Nah, berarti di sini WAY-nya itu adalah apa? Mana sih ini? Cos 15 derajat. Nah, berarti NA sama dengan nah WA-nya itu di sini. Ini massa A-nya itu 20 kilo. Kita anggap gravitasi 10 aja ya biar gampang. Jadi 200 dikali cos 15. Nanti di sini dapat NA-nya itu sama dengan berapa ini? 193,19.
Jelek banget tulisan gue dah. Nah, di situ kita tinjau sigma fx-nya. Sama 0. Sigma fx itu bakal ada apa aja, yaitu ada WAX, WAX ya langsung aja ya, WAX-nya di sini sin WA dikali sin 15 derajat. Ini gue ini aja ya, langsung aja ya. Jadi aduh, bentar. Di sini ada WAY, terus ini ada WA. Nah, ini biar cepet aja, berarti langsung sama dengan F gesek-nya. Kenapa jadi merah? F gesek A. Nah, WA-nya tadi 200 ya, karena 20 kali 100 sin 15 derajat. Nah, F gesek-nya kalian jangan langsung tulis NA dikali mu statik. Karena di sini kita cuma perlu tahu nilai F gesek-nya aja dulu. Jangan langsung kayak gini. Jadi yang penting kalian tahu nilai F gesek-nya aja dulu. Nah, kalau kayak gini nanti nilai F gesek-nya itu berapa ya? 51,76. Berarti ini kalau ada salah-salah hitung di gua, sorry banget ya, mungkin kalian bisa bantu koreksi juga. Yang penting gua kasih tahu cara kerjanya aja. Nah, kita dapat nih F gesek A-nya untuk dia diam, untuk setimbang, ternyata itu 51,76. Nah, sekarang kita itu harus cek geraknya. Apakah benda ini bergerak apa enggak? Cek gerak benda A ya. Nah, kenapa harus dicek gerak? Karena ini tuh F gesek yang diperlukan untuk memberhentikan atau untuk membuat setimbang benda A. Sedangkan kalau di kasus ini itu nilai F geseknya itu belum tentu segini gitu. Bisa aja lebih besar. Makanya di kasus ini baru kita pakai F gesek max. F F gesek maksimum A. Gue singkat aja ya, FGMA, F gesek maksimum A. Itu baru kalian bisa tulis gaya normal A dikali mu statik maksimal. Ya, mu statik, sorry, dikali mu statik, baru kalian bisa tulis kayak gini. Karena ini mu statik itu menandakan kalau ini F geseknya itu maksimal. Ya udah, ini tinggal masukin aja NA-nya itu kan tadi 193 ya, yang ini 0,19 dikali mu statiknya. Di sini itu 0,3. Nah, nanti F gesek max A-nya itu dapat berapa ini? Sebentar. 57,96. Nah, ini adalah F gesek maksimum. Kalau apa? Selama F gesek yang diperlukan untuk setimbang ini nggak melebihi F gesek maksimum, berarti bendanya itu bakal diem. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan. Karena F gesek max A-nya itu lebih besar daripada F gesek A, maka balok balok A tidak bergerak atau diam. Nah, kita tahu nih, berarti balok A ini bakal diam kalau nggak ada gaya eksternal, kalau nggak ada gaya dorongan dari B gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Aduh, gimana ya? Sebentar, mungkin gue bakal jelasin sebentar. Gue bakal jelasin ini ya, grafik GJSEC di sini aja. Nah, di sini nih. Ini gue screenshot aja ya. Nah, gini. Ini tuh, nah kalau kalian lihat, ini tuh, titik ini tuh adalah titik F gesek maksimum, yaitu yang ini. Nah, sedangkan F gesek A-nya itu ada di sini. Dia kan 51,7. Berarti ini tuh 57 ya. Anggap aja ini 57 nih. Nah, sedangkan F gesek yang diperlukan untuk benda setimbang itu cuma 51, yaitu berada di titik sini misal 51. Nah, karena dia nggak melewati garis yang ini, berarti dia itu nggak bakal bergerak. Makanya kita perlu cek. Kalau misal ternyata kita hitung, misal ya, F gesek A-nya itu nilainya sekitar
60, berarti kan dia ada di sini kan? Ada di sini 60. Yang mana ini tuh udah melewati batas grafik ini. Berarti benda itu bakal bergerak. Bergeraknya, dan kalau udah bergerak baru kita make Miyuka gitu loh. Nah, tapi kan di sini F gesek A-nya itu yang di sini cuma 51, kurang dari lebih kecil dari F gesek maksimum, yaitu ada di sini. Makanya benda itu tetap diam. Jadi kayak gaya beban dari sini itu belum cukup buat dia nyampe di titik sini. Jadi syarat buat benda itu bergerak, dia itu harus melewati titik ini dulu nih, titik mu maksimum, F gesek maksimum. Nah, ternyata benda ini dia itu gayanya itu belum cukup buat nyampe ke titik ini, dia itu baru nyampe di sini nih. Nah, makanya dia tetap diem, makanya itu fungsinya dari check gerak gitu. Oke, ini berarti udah yang A, sekarang kita tinjau yang B. Eh, bentar. Tinjau B. Oke, tinjau B, langsung aja ya. Mungkin gua langsung copy aja kali ya dari sini ya, biar cepet ya. Cek Ctrl V. Nah, ini berarti kita tinggal ganti-ganti aja sih. Bentar-bentar. Ini apa ya? W aja lah. New X. Nah, terus yang ini FGSEC B, yang ini WB. Nah, sekali lagi, kita nggak hitung gaya normal dari kontak A sama B. Kontak A sama C ini kan ada gaya normal kan harusnya. Cuma kita nggak hitung karena kita tinjaunya secara individual. Kita harus tahu dulu benda ini bakal diem atau meluncur kalau nggak ada gaya eksternal. Nah, kalau udah kayak gini berarti kayak tadi ya, sigma FY sama dengan 0. Berarti NB G normal ini G normal B jangan lupa, NB sama dengan eh, ini masanya berapa, masa B itu 40 ya, berarti langsung aja 400 cos ya kan, kalau Y itu cos 15 derajat gitu, berarti nanti NB-nya sekitar berapa ini, 386,37. Nah, baru kita tinjau sigma fx sama dengan 0, yaitu nanti dapat 400 sin 15 ya kan, itu dari WX sama dengan, langsung aja sama dengan yang ini F gesek B. F gesek B nya nggak kita jabarin dulu karena kita cuma perlu tahu perlu gaya berapa buat benda ini setimbang. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung nanti F gesek yang diperlukan biar gaya ini setimbang adalah 103,53. Nah, oke, ternyata gaya gesek yang diperlukan itu 103,53. Nah, baru kita cek gerak. Cek gerak B. Apakah 103 ini, mana sih diagram tadi? Sorry. Nah, baru kalau kayak gini kita baru bisa cek apakah 103 tadi itu ada di atas titik maksimum atau di bawah titik maksimum di mu S-nya gitu. Kita cek yaitu dengan apa? F gesek maksimum B ya, ini gue singkat aja, sama dengan gaya normal B dikali mu statiknya. Nah, gaya normal B kan yang ini nih, 386,37. Mu statiknya bentar gue cek dulu berapa. 0,2. Nah, ternyata ntar dapat F gesek maksimum di B itu senilai 77,27. Nah, ternyata nilai yang ini F gesek maksimum di sini ternyata 77,27. Sedangkan F gesek yang diperlukan biar benda ini setimbang itu ada di 103, ada di sini nih, 103. Yang mana ini melewati kan? Berarti bendanya itu bakal bergerak kalau melewati titik yang di sini, puncak sini. Nah, berarti kita bisa simpulkan apa ya kesimpulannya? Bentar. Karena F gesek maksimum B lebih kecil daripada F gesek B, ya kan? Konteksnya kayak gini kan? Maka
benda B bergerak. B bergerak. Nah, dia nggak setimbang. B bergerak. Nah, ternyata balok B ini dia bakal bergerak kalau nggak ada gaya penahan. Gimana biar dia nggak bergerak? Yaitu harus ada gaya tahan dari sini, gaya eksternal. Gitu. Kalau dia cuma dibiarin kayak gini aja tanpa gaya eksternal, dia itu bakal bergerak merosot ke bawah. Sedangkan ya biar mau diem kita harus kasih gaya eksternal ke arah sana gitu. Nah, kita udah tahu nih, ternyata A diem, B bergerak, sekarang tinggal C. Tinjau C. Oke, ini gua kopas lagi kali ya biar cepet ya. Ctrl C, Ctrl V. Hmm, benar, ini berarti gue ganti, gue ganti, gue ganti. Ini apa sih? WC, ini C, ini C. Nah, ini sama aja kayak tadi caranya ya. F sigma Fy sama dengan 0, maka nanti NC sama dengan masanya berapa? 300 ya. 30 kali 10 jadi 300. 300 dikali cos 15 derajat. Maka nanti dapat NC-nya itu berapa ini? 289 289,78. Nah, dapat NC. Terus kita sigma fx. Itu ini gue ke record kan ya. Oke, record. Sigma fx sama dengan 0, maka nanti apa aja di sini ada wx. Wx-nya itu adalah 300 sin 15 derajat sama dengan f gesek c. F gesek c. Nah, nanti berarti f gesek c-nya itu senilai berapa ini? 77,65. Oke. Nah, kita udah tahu nih F gesek yang diperlukan biar gaya yang diperlukan biar benda ini setimbang, F gesek yang diperlukan ternyata perlunya di 77,75 77,65. Berarti kita harus tahu nih apakah 77,65 itu di sini atau di sini. Caranya gimana? Berarti kita harus tahu titik ini kan? Titik ini yaitu dengan cek gerak. Cek gerak C. Nah, berarti F gesek maksimum di C sama dengan gaya normal A dikali mu statik. Nah, gaya normal itu kan 289,78. Sedangkan mu statiknya berapa ini? Nah, ini 0,35. 0,35. Maka F gesek massa C, ya, itulah. Itu nanti nilainya 101,42. Nah, ternyata di grafik ini tuh ternyata 101 nih titik yang ini, 101. Sedangkan F geseknya itu di 77. 77. Nah, berarti dia bendanya bakal diem karena dia ada di wilayah sini nilai gaya geseknya. Kecuali kalau gaya geseknya di atas, baru bendanya bakal bergerak. Nanti di sini karena F gesek maksimum di C lebih besar daripada F gesek di C, maka benda C diam. Gitu. Oke. Nah, kita udah tahu nih. Berarti kita udah dapat nih. Benda A, benda A itu tadi dia bakal diam, ya kan? Benda A diam. Benda B ternyata tadi bergerak. Bergeraknya ke arah sana, ya kan? Karena dia bakal merosot. Nah, benda C diam. Nah, udah selesai belum? Belum tentu. Karena, kita lihat. Ternyata benda B bergerak. Kalau benda B bergerak, dia itu bakal mempengaruhi benda A. Nah, pertanyaannya, apakah gerak benda B ini bakal kuat ngedorong benda A? Jadi kalau dia bakal kuat, berarti yang gerak itu bakal benda B sama benda A, ya gak? Karena benda A-nya nanti didorong sama B. Tapi kalau nggak kuat, kalau benda B nggak kuat ngedorong benda A, tiga-tiganya diem. Ini diem, sama ini diem. Gitu. Karena kan tadi ini kita tinjaunya kalau gayanya itu nggak ada apa-apa. Apa? Benda B-nya itu nggak ada gaya eksternal. Nah, kalau ditambahin gaya eksternal sebanyak balok A di sini, balok A, apakah bendanya ini bakal tetap gerak apa enggak? Nah, itu fungsinya. Nah, berarti gimana caranya? Nah, kalau kayak gini kita harus bentar, kita mungkin ditulis di cek apakah A bergerak
bergerak karena B. Soalnya ya kalau tulisan gue bagus. Nanti catatannya gue tulis ulang biar lebih rapih. Gue kirim di Google Drive ya. Nah, kalau kayak gini, kita itu harus tinjau secara sistem. Karena di sini, miokinetiknya itu nggak dikasih tahu. Karena kan kalau benda udah bergerak, kita itu makanya udah bukan miostatik lagi, tapi pakainya miokinetik kan. Sedangkan di sini miokinetiknya itu nggak dikasih tahu di sini. Nah, berarti kita harus tinjau sistem dulu nih. Nah, kalau tinjau sistem, itu adalah kita gambar dua-duanya. Begini. Nah, kalau tinjau sistem berarti kalian jangan kayak gini. Ini berarti WA, ini WB. Jangan kayak gitu karena ini kan udah dijadi satu kesatuan ya kan. Bentar. Gue tulis keterangan di sini. Tinjau sistem AB. Nah, karena kan ini udah jadi satu kesatuan, jadi kalian wakilin jadi satu gaya beban di sini di tengah, yaitu WAB gitu. Nah, berarti gesek-geseknya juga di sini. F gesek AB. Nah, acuan ininya juga jangan lupa ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, terus ada gaya normal. Gaya normalnya juga jangan kalian gaya normal A, gaya normal B. Jangan. Tapi kalian wakilin jadi satu, karena ini udah ninjau sistem. Nah, gaya normal AB. Nah, kalau kayak gini baru kita bisa tinjau nih. Kayak biasa. Sigma. Nah, ini gue langsung tinjau sigma fx saja. Sigma fx sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini berarti kalau sigma fx WAB. Nah, WAB yang X ya kan, karena ini diproyeksiin jadi ini yang X, yaitu kalau X itu sin 15 derajat. Sama dengan F gesek AB. Nah, baru kalau kayak gini WAB itu apa? WAB itu adalah WA ditambah WB. Nah, kalian baru boleh bisa jabarin di sini. Kalau kalian dari awal gambarnya WA sama WB nanti bakal disalahin karena dari awal kalian udah ngedeklarasiin kalau ini tuh sistem. Jadi jangan dipisah. Nah, bolehnya dipisah di sini. WAB itu adalah penjumlahan WA sama WB. Gitu. Ini sin 15 derajat sama dengan F gesek AB. Nah, berarti tadi kan WA-nya berapa ya? Kalau 200 ya? 200 ditambah 400 sin 15 derajat sama dengan F gesek AB. Nah, nanti kalian dapat nilai F gesek AB-nya buat biar benda ini setimbang itu adalah 155,29. Nah, balik lagi ke yang grafik tadi nih. Mana grafiknya? Nah, ini. Bentar, gua ke siniin. Nah, ternyata gue dapat nilai 155,29. Pertanyaannya, 155 itu ada di sini atau di sini, di atas titik puncak atau di bawah? Nah, cara cari taunya adalah dengan cara ya kayak biasa, cek gerak. Bentar. Kita cek geraknya. Cek gerak AB. Nah, berarti F gesek maksimum AB, ini gue singkat aja ya, biar nggak tahu panjang, sama dengan, nah apa tuh F gesek maksimum AB? Nah, ini kan F gesek maksimum sistem AB ini kan penjumlahan dari balok A sama balok B kan. Nah, makanya kalau geseknya juga otomatis sama. Berarti F gesek maksimum A ditambah F gesek maksimum B. Sama aja kayak gini. WAB itu WA ditambah WB. FGMAB sama dengan FGMA ditambah FGMB. Nah, tadi kita udah dapet nih FGMA berapa, FGMB berapa. Mana tadi? FGMA di sini 57,96. 57,96 ditambah FGMB. Nah, yang ini. Mana? Oh, sorry. Ini 77,27. 77,27. Nah, ternyata F gesek maksimum AB itu bernilai kalau dijumlahin itu 135,25. Yang mana berarti titik puncak di sini FG maksimumnya itu adalah 135. Sedangkan berarti FG CKB-nya itu ada di atas di sini 155. Berarti kalau di atas tandanya sistem ini itu dia bakal bergerak ke arah sana. Berarti karena dia bergerak otomatis yang A ikut bergerak. Berarti jawabannya apakah
pergerakan balok B ini bakal berhasil menggerakkan balok A yang diam? Jawabannya iya. Karena ya pas kita tinjau sistem, ternyata sistemnya bergerak. Berarti ya bergerak. Nah, berarti di sini kita bisa tulis karena FG sek maksimum AB-nya itu lebih kecil daripada FG sek AB, maka sistem AB bergerak. Nah, dari sini baru kita udah dapet jawaban pastinya. Jawabannya apa? Berarti jawabannya balok A itu bakal bergerak karena tadi sistem AB bergerak, otomatis balok A sama B itu bakal bergerak. Nah, sedangkan balok C tetap diem karena dia tadi pas kita tinjau secara individual, nggak ada gaya eksternal, dia itu diem. Ya emang dia nggak ada gaya eksternal kan. Kalau emang B-nya bergerak kan dia nggak bakal nyentuh C. Karena dia bakal bergerak ke sana. Soalnya dia bergerak ke sana baru dia bakal nyentuh C. Gitu. Jadi dia bakal diam. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, sip. Sekian. Terima kasih. Silakan kalau mau nanya bisa di chat atau mungkin ya. Maaf.